Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Fitri Rahmawati, mahasiswi Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang manajemen proyek dan teknologi informasi sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, pada pembahasan yang pertama mengenai manajemen proyek. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Jadi, manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan pekerjaan oleh tim untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Dalam dunia bisnis modern, teknologi informasi berperan sangat penting untuk mendukung keberhasilan proyek. Dengan adanya aplikasi seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project, tim dapat mengatur jadwal membagi tugas, memantau perkembangan proyek secara real-time, serta menyimpan dokumen secara digital. Nilai bisnis dari sistem informasi adalah manfaat yang didapatkan organisasi seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan peningkatan layanan pelanggan. Namun, setiap proyek TI juga memiliki risiko seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, atau kegagalan sistem. Karena itu diperlukan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis (CBA) untuk memastikan proyek layak dijalankan. Nah, selain itu, alignment atau keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TI sangat penting agar investasi teknologi benar-benar mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, relevansi dan contoh kasus. Sebagai contoh sukses, PT Telkom Indonesia berhasil mengimplementasikan sistem ERP yang mengintegrasikan proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sebaliknya, pada tahap awal proyek EKTP di Indonesia terdapat banyak kendala seperti keterlambatan dan pembengkakan biaya akibat kurangnya perencanaan dan pengelolaan risiko. Dari kedua contoh ini, kita belajar bahwa manajemen proyek yang baik didukung dengan teknologi informasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek TI. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen proyek dan teknologi informasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kasih naik kiri, ke kiri manis ke kanan sayang Nona pu goyang pica, nona pu goyang lincah, goyangkan pinggang patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica, nona pu goyang lincah, goyangkan pinggang patah, ikuti dengan irama. Pemirsa, KPK tetapkan 5 orang tersangka dalam kasus OTT KPK terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan PJN Wilayah 1 Sumut. Sementara 1 orang lainnya yang juga terjaring dalam OTT masih ditetapkan sebagai saksi untuk sementara waktu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari total 6 orang yang terjaring dalam OTT di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis lalu, 1 orang lainnya masih diperiksa dengan status saksi. Tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya. Yang 1 orangnya kemana? Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya. Jadi ketika nanti kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain,
maka tidak menutup kemungkinan